Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery, chapter 272, 273, dan 274. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat. Silakan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Besok pagi ketiga keluarga mereka akan bertemu di depan reruntuhan lembah susunan San Yuan. Dengan ini diharapkan San Family tiba tepat waktu. Ketika waktunya tiba, San Family dapat bergabung dengan keluarga Nichirinnya dan masuk ke susunan San Yuan bersama-sama. Sujan pun mengatakan kepada anggotanya bahwa besok mereka tidak boleh terlambat. Lufan pun mengatakan bahwa itu sudah jelas. Kemudian paginya di luar kota Sakazaki dan runtuhan lembah, Lufan dan yang lainnya pun sudah sampai di tempat yang dijanjikan. Takeshi yang melihat San Family datang menyebut mereka sangat tepat waktu. Tidak banyak anak muda seperti mereka yang tersisa. Sujan pun mengatakan bahwa untuk rencana pembaruan besar-besaran, San Family tidak berani bermalas-malasan. Takeshi pun menyebut itu bagus, serta meminta San Family untuk melihat ke arah sana. Itu adalah pintu masuk ke reruntuhan lembah. Formasi San Yuan berada jauh di dalam reruntuhan tersebut. Lufan mengatakan melihat skala dari reruntuhannya. Ini pasti pernah menjadi sebuah peradaban yang sangat megah. Takeshi pun membenarkan hal itu. Peradaban mulia ini berasal dari era sebelumnya. Dan kini 3 dewa kuno tertidur di sini. Ini sudah cukup membuktikan bahwa tempat ini adalah tanah yang diberkahi penuh oleh para pahlawan dan harta karun. Harusnya mereka mengerti, mereka adalah para penguasa tanah yang diberkati Tuhan. Negara naga dan negara bintang tidak bisa dibandingkan dengan hebatnya negara Sakura mereka. Meitetsu pun mengatakan apa yang dikatakan oleh kepala keluarga Nichirin adalah kebenaran, tanpa diragukan lagi. Tetsu pun membenarkan hal itu. Mei yang memperhatikan San Family pun bertanya, mengapa tidak ada reaksi dari mereka? Lufan pun mengatakan bahwa itu karena mereka sudah percaya bahwa hal itu adalah benar. Kyu pun membenarkan hal itu. Mereka tidak bisa menunggu lagi. Lalu di saat itu tiba-tiba sebuah suar dilepaskan. Sujan yang kaget pun segera bertanya kepada Takeshi apa yang terjadi. Takeshi mengatakan bahwa ini adalah sinyal dari Murasaki dan kepala keluarga Mikami yang menunjukkan bahwa semua personel telah berkumpul. Takeshi pun kini juga melepaskan sinyal dengan mengatakan bahwa keempat anak Nichirin dan San Family untuk mendengarkan perintahnya. Pergilah ke dasar lembah untuk segera bertemu dan bersiap menuju barisan San Yuan. Mereka pun mengerti. Dalam pikiran Lufan, mereka telah berakting selama ini dan akhirnya ini dimulai. Lalu kini di luar kota Sakazaki, distrik Sakura di depan reruntuhan lembah. Murasaki pun kini bertanya apakah semua anggota dari 3 keluarga besar sudah tiba. Takeshi pun mengatakan bahwa semua orang ada di sini. Rencana pembangkitan bisa dimulai sekarang. Murasaki pun tersenyum dan mempersilahkan kepada Mikami Saburo level 112 yang merupakan seorang Kishitigarba Warlock 4, kepala keluarga Mikami. Saburo pun mengerti dirinya akan dengan senang hati melakukannya. Saburo pun menyapa semua orang yang berkumpul di sini hari ini. Ini adalah orang-orang yang pernah mengabdi pada Istana Tianyan atau 4 pondok besar. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, mereka semua akan menjadi kekuatan inti negara Sakura yang baru. Sementara itu, Lufan pun bertanya kepada Sujan mengapa ada pidato. Jika bukan karena fakta bahwa ketiga pihak harus memasuki susunan San Yuan secara bersamaan, mengapa mereka harus menderita melalui ini? Sujan pun meminta Lufan untuk bertahan. Jangan sia-siakan usaha mereka di menit-menit terakhir. Lalu Saburo menekankan bahwa tidak perlu diragukan lagi.
Dewa-dewa kuno pasti ada di dalam susunan San Yuan. Karena informasi ini berasal dari seorang ahli tingkat atas dari negara bintang. Yang dia ceritakan langsung kepada dirinya tepat di sini. Dia memancarkan kekuatan yang tidak tertandingi. Sebuah berkah yang dianugerahkan kepadanya oleh dewa kuno. Dia adalah budak dewa kuno. Mendengar hal ini, Qiu Qiu pun bertanya kepada Lufan mengenai seorang budak dewa dari negara bintang. Mungkinkah itu budak Holy Mountain seperti Charles? Lufan pun mengatakan bahwa Charles sebelumnya mencoba mengikat Jin Cheng Han dan Ten Musashi. Sepertinya keluarga Morgan masih mendambakan dewa-dewa kuno di sini. Saburo pun kini menegaskan bahwa setelah mereka menemukan dewa-dewa kuno dari susunan San Yuan dan membuat kontrak dengan dewa kuno, mereka bisa menjadi ahli seperti orang itu juga. Dengan menjadi budak dewa kuno, mereka akan memiliki kekuatan tidak terbatas dan kehidupan tanpa akhir. Mereka akan mengikuti para dewa kuno ke era berikutnya. Dan ketika saatnya tiba, seluruh dunia akan menjadi milik mereka. Ketika peradaban muncul kembali ke dunia baru, mereka akan menjadi dewa semua orang. Hingga kini, orang-orang pun menyambut datangnya dunia baru dengan menjadi dewa. Jian Ying yang melihat hal ini mengatakan bahwa ini benar-benar aliran sesat. Lufan pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti. Orang-orang ini mempercayai budak dewa kuno negara bintang dengan mudah. Sojian pun mengatakan bahwa kekuatan dan kehidupan abadi semuanya terlalu menggoda bagi siapapun. Lalu Saburo pun kini mengatakan dengan yakin bahwa negara Sakura pasti akan bangkit kembali di dunia baru. Takeshi pun kini meminta semua orang untuk maju ke susunan San Yuan. Hingga kini semua pasukan dengan penuh semangat berbondong-bondong maju ke susunan San Yuan. Lufan pun meminta para wanita untuk berhati-hati dan mengajak mereka untuk segera ikut kerumunan. Sojian pun mengatakan bahwa ada kemungkinan ada mainan kayu atau pengawal bayangan di reruntuhan. Sojian pun meminta mereka untuk tetap waspada setiap saat. Mereka pun mengerti. Lalu beberapa saat kemudian Tetsu pun kini meminta Mei Tetsu untuk cepat lihat ke depan. Mereka akhirnya telah sampai. Ini adalah gerbang utama formasi San Yuan. Namun di saat mereka mendekat, patung yang berada di depan gerbang pun seketika bergerak. Mei pun meminta mereka menunggu. Patung-patung itu ternyata hidup. Mei Tetsu pun meminta semua orang untuk memasuki keadaan siaga tinggi. Tetsu pun mengatakan bahwa dirinya tahu ini tidak akan semudah itu. Dan notifikasi pun menampilkan status patung monster ini dengan nama Suraguard level 110. Suraguard pun menekankan siapapun yang mendekati gerbang susunan akan mati. Hina pun kini bertanya bukankah mereka harus kembali dan melaporkan ke kepala keluarga. Tetsu menyebut ini sudah terlambat dan Suraguard sudah menyerang. Mei Tetsu pun mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Mei Tetsu pun meminta semua orang untuk bersiap menghadapi musuh. Hingga bentrokan pun kini terjadi. QQ yang melihat ini pun bertanya, mereka sudah sangat dekat, bukankah mereka akan ketahuan? Shioman mengatakan bahwa keempat anak Nichiren sudah mulai bertarung. Keempat anak Nichiren tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka di sini. Sujan pun menyebut ini bagus, mereka tidak perlu menyia-nyiakan stamina mereka di sini. Lufan mengatakan bahwa dirinya pikir Shioman hanya suka bermalas-malasan. Shioman membuat QQ kabur demi uangnya. Shioman pun kesal dan meminta Lufan untuk tidak mengungkit masa lalunya. Lufan menyebut ini sempurna. Biarkan para Suraguard ini menghabisi beberapa dari keluarga Nichiren lagi. Mereka akan mendapat keuntungan saat mereka bertarung. Lalu Mei Tetsu yang maju pun menahan Suraguard untuk tidak mendekat. Serta meminta Tetsu dan Hina untuk menyerang. Tetsu pun meminta mereka untuk tidak berdiri di sana. Semuanya harus menyerang. Hina yang bersiap melepaskan serangannya pun meminta Mei untuk membantu mereka menjebak Suraguard ini. Mei pun seketika melepaskan Binding of the Wind Talisman hingga jimat-jimat ini menempel pada Suraguard.
Mei Tetsu pun meminta mereka untuk menghancurkan surah guard sebelum kepala keluarga tiba. Sementara itu, QQ mengatakan bahwa para pengikut tanpa kemajuan keempat hanya membuang nyawanya. Sujan menyebut pengikut keluarga Nichiren bodoh yang penilaiannya dikaburkan oleh apa yang disebut rencana kebangkitan besar. Lufan mengatakan orang-orang ini menjadi gila karena mencoba menjadi budak dewa kuno, hanya untuk berdiri di puncak semua peradaban. Hingga kini pasukan keluarga Nichiren mulai terdesak oleh Suraguard. Lufan yang memperhatikan ini mengatakan bahwa orang-orang ini lebih baik mati semua di sini. Kalau tidak, ketika mereka menemukan dewa-dewa kuno, dirinya akan membuat kematian orang-orang ini bahkan lebih menyakitkan. Lalu Kyu pun meminta mereka melihat ke arah sana. Takeshi sedang menunggangi Armored Earth Dragon. Sujan mengatakan bahwa sepertinya pasukan Suraguard tidak akan punya waktu untuk membunuh orang-orang ini. Lalu Takeshi yang datang bersama Murasaki dan Saburo pun meminta tunggangannya untuk lebih cepat. Suraguard ini sudah membunuh banyak orang. Lalu Tetsu pun meminta mereka untuk bertahan. Kepala keluarga ada di sini. Takeshi yang maju pun meminta Saburo menyerahkan ini kepada dirinya dan cepat pergi buka gerbangnya. Hingga serangan Takeshi kini membelah salah satu Suraguard. Lalu Takeshi pun meminta mereka untuk segera bangun. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana pemulihan besar mereka dalam keadaan apapun. Maitetsu pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, serta mengucapkan terima kasih kepada kepala keluarga yang telah menyelamatkannya. Dan di saat yang sama tiba-tiba Luffy mendapatkan notifikasi mengenai kenaikan level menjadi 122. Luffy mengatakan untuk berpikir bahwa bergabung dengan tim Nichiren akan memungkinkan dirinya naik level sekali. Sujan pun meminta mereka semua untuk diam. Tampaknya keluarga Nichiren sedang menghitung jumlah orang. Maka dari itu mereka akan berhenti bermalas-malasan dan segera bergabung kembali dengan kelompok. Jangan biarkan orang-orang itu menemukan Sun Family. Kyu pun kini segera membangunkan Sioman karena sudah waktunya untuk pergi. Lalu beberapa saat kemudian Saburo kini mencoba membuka gerbang ini. Dan Takeshi yang menghitung jumlah orang menyebut bahwa keluarga Nichiren tinggal 12 orang. Dan bagaimana dengan Sun Family? Sujan mengatakan bahwa semuanya masih hidup dan sehat. Tidak ada korban jiwa. Takeshi pun mengatakan bahwa awalnya masing-masing keluarga membawa begitu banyak orang. Sekarang gabungan 3 keluarga memiliki lebih sedikit orang. Tetsu pun seketika bertanya di mana Sun Family bersembunyi tadi. Sujan pun seketika bertanya apa maksudnya dengan bersembunyi. Sun Family bertarung dan bahkan naik level. Luffy mengatakan bahwa Tetsu mungkin terlalu fokus dan tidak melihat Sun Family. Lalu Takeshi pun kini bertanya kepada Murasaki apa yang Murasaki lakukan. Murasaki pun mengatakan bahwa dirinya tentu membiarkan mereka untuk beristirahat dengan tenang. Itu sudah jelas, dengan cara ini mereka tidak akan menjadi boneka dan berperang melawan mereka. Ketika mereka menjadi budak dewa kuno, mereka bisa meminta orang-orang ini bergabung lagi dengan mereka. Jianying pun menanggapi ini dan menyebut hewan-hewan ini menajiskan mayat bangsanya sendiri. Sujan pun meminta Jianying untuk tenang. Jangan buka kedok mereka, ini belum waktunya. Dan kini Saburo pun mengatakan bahwa ini sukses. Gerbang besar susunan San Yuan telah dibuka. Orang-orang pun tidak menyangka bahwa ini benar-benar terbuka. Mereka pun bertanya-tanya apakah Tuan Dewa Kuno ada di dalam. Sujan pun kini berbisik kepada Luffy bahwa dirinya tidak merasakan aura Dewa Kuno. Bagaimana dengan Luffy? Luffy mengatakan bahwa dirinya juga tidak merasakannya. Seharusnya ada lebih banyak uji coba di dalam. Takeshi pun mengatakan bahwa gerbang terbuka. Keluarga Nichiren akan memimpin jalan. Semua orang harus mengikuti dengan cermat. Mereka pun mengerti. Lalu saat di dalam, Sioman pun nampak takjub karena ini emas. Apakah semua yang ada di dalamnya terbuat dari emas? Jianying pun meminta Sioman untuk memelankan suaranya. Sujan pun mengatakan bahwa tidak ada budak dewa kuno dan tidak ada boneka dewa kuno. Berpikir bahwa tempat ini benar-benar aman.
Dalam pikiran Lufan, ini tidak benar, Sujan tidak menyadarinya. Tapi ada sesuatu yang lebih berbahaya di sini daripada surah guard di pintu masuk. Lalu Mei pun bertanya apakah Tetsu menemukan sesuatu. Hingga kini tiba-tiba salah satu penjaga reruntuhan muncul menyergap Tetsu. Dan status pun menampilkan bahwa penjaga ini bernama Golden Army Kenaik 1 level 130. Lovan yang melihat ini pun nampak kaget dan menyebut ini sudah muncul. Mei pun nampak kaget dan mengkhawatirkan kondisi Tetsu. Golden Army Kenaik mengatakan masuk tanpa izin di Golden Palace akan dihukum mati. Dan di saat yang sama Golden Army Kenaik mengaktifkan skill Golden Guard, meningkatkan pertahanannya sebesar 300%. Setiap damage yang diambil selama keadaan ini akan diakumulasikan kembali di Great Sword dan dapat dirilis kapan saja. Dan kembali Golden Army Kenaik menyerang Mei. Mei Tetsu segera memberitahu Takeshi bahwa Mei dan Tetsu telah mati. Takeshi pun mengatakan bahwa dirinya tahu Golden Army Kenaik telah bangun. Murasaki yang menatap sekitar pun mengatakan bahwa sepertinya Golden Army Kenaik ada banyak. Saburo pun bertanya kepada Takeshi apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Lalu anggota lain pun mengatakan bahwa Golden Army Kenaik ada di mana-mana, mungkin ada ratusan. 4 anak Nichiren langsung mati. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Golden Army Kenaik? Sioman kini bertanya kepada Sujan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Apakah mereka juga mundur? Sujan pun bertanya soal mundur ini, itu mustahil. Mereka akan bertempur. Dan seketika Sujan dan Lufan melepaskan penyamarannya. Lufan mengatakan bahwa mereka sudah berpura-pura cukup lama. Inilah saatnya untuk membersihkan baik manusia maupun monster-monster ini bersama-sama. Lalu kini Golden Army Kenaik pun mulai berkumpul dan mengepung Murasaki, Takeshi, dan Saburo. Murasaki mengajak mereka untuk keluar. Mereka tidak akan bisa mengalahkan kawanan Golden Army Kenaik ini. Dan segera mereka kini mencoba menyelinap kabur. Murasaki kini dengan kecepatannya bergerak menghindari semua Golden Army Kenaik. Namun pada akhirnya kecepatannya saja tidak cukup hingga Murasaki terkena serangan. Saburo pun kini mencoba mengaktifkan sebuah sihir dan menjebak Golden Army Kenaik. Namun hal ini juga dengan mudah dihancurkan hingga Golden Army Kenaik menyerang Saburo. Lalu kini Takeshi pun menggunakan skill clone teknik untuk membuka jalan perlarian. Namun tanpa diduga Golden Army Kenaik dengan mudah menemukan tubuh asli Takeshi dan menjatuhkannya. Hana yang nampak khawatir pun seketika bertindak dengan melepaskan skill Black Feather Arrow. Namun belum sempat melepaskan skillnya, Golden Army Kenaik seketika memotong tubuh Hana dengan 1 kali tebasan. Melihat hal ini, Meitetsu segera maju menyerang Golden Army Kenaik dan hasilnya serangan Meitetsu sama sekali tidak berdampak. Meitetsu yang dihadapkan dengan kekuatan absolut pun gemetar. Dan seketika Golden Army Kenaik mencekik Meitetsu hingga membunuhnya. Takeshi yang melihat hal ini pun mengatakan bahwa rencana pembaruan besar tidak tercapai. Namun Takeshi menekankan bahwa mereka tidak bisa mati di sini. Dan kembali Takeshi maju menggunakan skill Blood Burning Martial Descent. Diikuti oleh Saburo yang melepaskan skill Hellfire Vajra. Dan Murasaki melepaskan skill Ki Controlling Three Bodies. Hingga serangan ini menghujani kawanan Golden Army Kenaik. Akan tetapi serangan ini nyatanya tidak berdampak apa-apa. Dan lagi-lagi Takeshi dipukul mundur. Lalu orang-orang pun mengatakan bahwa kepala keluarga telah dikalahkan. Dengan ini mereka harus lari. Jika tidak lari, mereka semua akan mati di sini. Untuk kebangkitan besar mereka akan membicarakannya nanti. Namun di saat mereka hendak lari, tiba-tiba pintu gerbang seketika tertutup secara otomatis. Dan ketiga kepala keluarga pun kini hanya bisa menerima kenyataan ini. Namun di saat itu Lufan seketika melepaskan skill Wakeling Begun hingga ledakan ini membuat orang-orang yang berada di depan gerbang seketika terlempar. Murasaki yang melihat ini pun kaget karena itu adalah Sun Family. Murasaki yang marah pun bertanya,
mereka bukan dari Sun Family. Jadi siapa mereka sebenarnya? Lufan pun bertanya untuk apa mereka tahu. Murasaki juga tidak akan bisa melewati hari ini. Sujian pun kini tanpa banyak bicara segera maju menggunakan skill Flame Fusion. Diikuti oleh QQ dengan melepaskan skill Holy Like Starfall. Dan Xiaoman melepaskan skill Water Split untuk memanipulasi airnya membentuk sebuah jeratan yang mengikat ketiga kepala keluarga. Lufan yang kini memanggil binatang peliharaan naganya memintanya untuk menyimpan barang-barangnya untuk diturunkan ke temannya. Dan kini Sujan membunuh Murasaki, Jianying membunuh Saburo, dan Takeshi sendiri nampak pasrah dan meminta Lufan memberitahu dirinya siapa namanya. Namun jawaban yang diberikan adalah serangan dari Abao berupa Calamity Court, serta Xiaoye melepaskan Apocalyptic Doomsday. Setelahnya Lufan mengatakan karena pintu-pintu tertutup, para pengawas ini seharusnya pulang ke rumah. Sujan mengatakan bahwa dirinya dan Lufan akan menangani pasukan Golden Army Guard dan mereka selesaikan orang-orang yang tersisa. Xiaoman pun mengerti. Lufan pun kini segera mengenakan perlengkapan armor dari naganya. Dan serangan pun dimulai dari Winter yang melepaskan skill Aurora Judgment dengan melepaskan sinar dingin yang menyebabkan kerusakan nyata pada target yang terkena, mengabaikan 50% dari pertahanan serta memberikan efek beku. Dan Lufan juga melepaskan serangan Blade and Blade Armor. Serangan ini juga diikuti oleh Xingqian yang melepaskan Starfall. Dan Sujan pun juga segera memberikan serangan apinya. Sementara itu di sisi Xiaoman dan yang lainnya juga telah selesai membereskan orang-orang yang tersisa. Lalu setelah semua Golden Army Knight dikalahkan, Lufan meminta mereka semua untuk mundur. Apa yang ada di dalam akan keluar. Dan kini patung besar dengan 3 kepala pun bergerak. Serta bertanya siapa yang mengganggu tidur abadi mereka. Sudah sepi selama ratusan tahun. Dan saat ada pergerakan, sekelompok orang datang untuk membuang nyawa mereka. Lalu salah satu kepala mengatakan bahwa orang-orang ini memiliki aroma dewa kuno. Orang-orang ini bukan semut biasa. Dan notifikasi pun kini menampilkan status monster ini dengan nama Shura King level 130. Seorang budak 3 dewa. Lufan pun kini bertanya soal budak 3 dewa ini. Betapa langkanya, tampaknya mereka telah berhasil menarik perhatian para dewa kuno. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.